Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Triwidya Stuti. Saat ini saya diamanahkan menjabat sebagai PLT Kabak SPI PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara PT KPBN. Sebagai bagian penugasan akhir CEO Insight, pada kesempatan ini saya akan membahas 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang leader agar mampu merubah tantangan menjadi peluang demi terjaganya sustainability. Sejak 14 Desember 2021 telah resmi dilakukan penggabungan merger antara PT KPBN dengan PT SAN dan PT ESW, di mana PT KPBN bertindak sebagai surviving company. Dengan dilakukannya merger, PT KPBN atau dikenal sebagai Inacom, Indonesia Commodity Market, mempunyai lini bisnis yang lengkap untuk mendukung kegiatan supply chain PT PN Group. Lini bisnis yang terdiri dari perdagangan komoditas, penjualan komoditas melalui lelang, pelayanan jasa handling tangki timbun, serta jasa pengangkutan logistik komoditas perkebunan. Tantangan yang dihadapi PT KPBN ke depan secara umum tidak jauh berbeda dengan tantangan pelaku bisnis lainnya, yaitu tantangan akan kondisi lingkungan bisnis yang banyak mengalami gejolak, penuh ketidakpastian, situasi yang sangat beragam dan kompleks, serta penuh ketidakjelasan, atau yang kita kenal sebagai VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Volatility bisa datang dari situasi serta dinamika pasar dan harga komoditi, sedangkan uncertainty salah satunya bisa datang dari arah dan kebijakan pemegang saham serta arah dan kebijakan ekonomi global. Complexity bisa datang dari struktur dan bisnis model PT KPBN yang memiliki banyak lini usaha, serta banyak pula permasalahan yang sudah, sedang, dan akan dihadapi. Sedangkan ambiguity bisa berasal dari regulasi pemerintah yang berubah, teknologi yang terus berkembang, serta pergeseran selera konsumen. Selain tantangan, tentunya ada juga peluang yang besar bagi PT KPBN saat ini untuk meningkatkan kinerja agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh holding perkebunan. Peluang yang bersifat eksploitasi, yaitu memaksimalkan apa yang sudah ada seperti memaksimalkan dan mengoptimalkan kegiatan trading komoditi CPO dan turunannya yang mengakomodir kegiatan blending karena didukung dengan fasilitas tangki timbun yang tersedia di Belawan dan Dumai. Peluang juga dapat dilakukan dari inovasi, antara lain dengan melakukan penetrasi penjualan komoditas perkebunan melalui marketplace, penggunaan alat tracking untuk pengangkutan, dan alat digital ukur untuk tangki timbun. Dengan dukungan dari Holding Perkebunan Nusantara dan pemerintah melalui Kementerian BUMN, peluang ke depan Indonesia melalui PT KPBN menjadi penentu harga komoditi dunia selain Bursa Malaysia dan Bursa Rotterdam adalah sangat besar. Untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang, diperlukan leader yang memiliki setidaknya 10 kompetensi yang telah ditentukan oleh Kementerian BUMN. Satu, leading change, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, melaksanakan, dan memimpin perusahaan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. 2. Driving innovation adalah kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses hasil kerja. 3. Developing organizational capabilities adalah kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dengan talenta dalam perusahaan. 4. Digital leadership adalah kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. 5. Strategi orientation adalah kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang sifatnya menyeluruh dan lengkap untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. 6. Driving execution adalah kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 7. Business savvy adalah kemampuan untuk membuat penilaian yang baik terhadap segala situasi dan keputusan yang cepat yang ada kaitannya dengan bisnis itu sendiri. 8. Customer focus adalah orientasi dari rangkaian pelayanan yang dikhususkan bagi para pelanggan.
Dalam penerapannya, pelayanan tersebut terdiri dari berbagai rangkaian yang harus dilalui dan dijalankan sesuai dengan SOP yang ada. 9. Building Strategic Partnership, kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholders untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. 10. Managing Diversity, kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Dengan 10 kompetensi tersebut, kita dapat menjawab tuntutan perubahan, karena tanpa kita sadari, semakin berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, mengharuskan kita untuk dapat mengikuti perkembangan zaman itu. Maka dengan ini kita harus siap setiap hari untuk berubah dengan belajar dan belajar demi kemajuan perusahaan. Ada filosofi yang mengatakan bahwa kalau kita berniat baik, maka hasilnya akan baik. Kalau dalam perjalanannya tidak baik, maka itu adalah suatu proses untuk menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan semangat akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita semua menuju kesuksesan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.